Alhamdulillah baik Bu. Oke. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu lalu, yaitu hari ini kita akan belajar tentang hikmah dari kisah buku Qur'an ini. Ada yang pernah baca bukunya? Ada pernah dengar kisahnya? Tidak. Barusan tadi. Kisah ini. Iya. Oke. Jadi saya akan menceritakan sedikit tentang kisah dalam buku itu. Dalam kisahnya itu guru ini, di sini guru ini dia adalah orang paling pintar di kelasnya. Saking pintarnya orang-orang di kelas itu yang mengagumi sama guru ini, dan dia termasuk orang yang cantik kayak rupawan di situ di kelasnya. Terus ini guru ini pintar sekali matematika. Saking pintarnya matematika, kan Momi kembali, maksudnya Momi diutus pergi keluar kayak mengajar, diutus keluar mengajar. Terus guru ini dia ditempatkan di sebuah desa atau sebuah tempat yang paling terpencil. Di situ di tempat terpencil susah sekali kendaraan untuk sampai di tempat itu, membutuhkan kerja keras dan usaha untuk sampai ke tempat itu. Dan guru ini dia paling pintar di situ ya, sama guru-gurunya paling jago di situ guru-gurunya. Terus ada di situ siswanya, di situ kelasnya guru ini, kelasnya kayak kelas orang-orang pintar semua isinya di situ kelasnya, karena dia tidak menerima orang-orang yang kayak pengetahuannya itu kayak rendah sekali. Kayak Moy saja yang bilang itu siswanya yang ngajar di dalam kelas itu kayak orang yang pintar dalam matematika. Dan ada satu siswa di situ, dia itu siswa yang mau belajar matematika tapi tidak tahu atau tidak pintar dalam hal matematika tersebut. Dia ingin belajar matematika karena orang tuanya sedang sakit. Dia bercita-cita ingin jadi dokter. Cita-citanya tapi di dalam kelas guru ini sekali masuk orang di dalam kelas itu. Sebelum itu itu namanya anggaplah sebagai, kita anggap sebagai si Rini namanya itu Rini mau sekali kalau jadi dokter karena sakit orang tuanya. Jadi berulang kali ke kelasnya guru ini mengatakan, bilang mau masuk di kelas itu, tapi di kelas itu tidak menerima orang-orang bodoh, kayak orang-orang yang tidak pintar sekali matematika seperti itu. Saking tidak pintarnya itu ini dalam kelasnya itu dia hanya mendapatkan angka 2, 3, paling tinggi itu nilainya di kelas matematika. Terus bilang itu guru ini bilang, apalah kamu pergi ke kelas saya, dan ini mengatakan bahwa saya pergi ke kelas ini karena ingin menjadi dokter, karena orang tua saya sedang sakit, tidak ada biaya di kampung itu, harus membutuhkan biaya. Karena itu siapa namanya Rini orang miskin, maksudnya tidak ada sedikit pun yang bisa membawai orang tuanya jadi bercita-cita saya jadi dokter. Terus itu ini bersikuku tetap belajar di kelasnya guru ini. Dia pergi ke rumahnya guru ini, berulang kali dia ke situ, ke rumahnya guru ini. Terus
Sebalik itu guru ini menerima Rini jadi muridnya. Di singkat cerita, Rini saking semua yang pernah mempelajari guru ini dalam bukunya tidak ada yang bisa mengajarkan ini karena saking bodohnya itu ini. Jadi tidak ada yang bisa itu materi pembelajaran yang dia lakukan. Terus sampai itu guru ini memiliki satu kayak teori andalannya itu toh bilang kalau sampai tidak bisa lagi ini kayak menyerami aja terus menerapkan dia ini belajar keras sampai di situ kamarnya ini penuh dengan rumus, full dengan rumus. Setiap tidur melihat ke langit-langit begini ada semua rumus di situ ditulis. Saking maunya belajar menjadi dokter, jadi sampai itu pernah diperlombakan di dalam kelas. Karena ini termasuk murid yang paling bodoh di kelas itu, terus diperlombakan sama murid yang paling pintar di kelas itu. Dan kayak usahanya ini selalu ingin belajar, selalu ingin berusaha. Jadi ini bisa mengalahkan itu yang paling pintar di kelas itu. Dia memperkecil hati untuk kayak bilang tidak ada saya tahu selama masih ada usaha. Di situ semua kan bisa apapun bisa terjadi toh. Ya itu mungkin itulah yang saya sempat ibu sampaikan mungkin singkat cerita itu masih banyak dari buku itu yang kayak menarik semua untuk dibaca atau banyak kisah-kisah hikmah yang bisa diambil dari buku itu. Terus ibu akan membagi 2 kelompok. Jadi nanti itu kelompoknya ada perwakilan kelompok 1 dan kelompok 2 membacakan apa hikmah yang bisa dipetik dari kisah guru ini. Coba kelompok 1 ada yang bisa? Iya. Diskusikan paling dulu dengan teman-temannya, yang lain baru tulis kelompok 1, kelompok 2. Dari pembahasan diskusi kelompok saya, kelompok 1, jadi hikmah dari kisah Ibu Guru ini itu adalah di mana Ibu Guru ini tidak kehabisan akal untuk bagaimana caranya mengajar muridnya yang bodoh itu yang bernama Rini. Meskipun Rini bodoh, tetapi Rini tetap tidak menyerah. Salah nggak? Tidak menyerah dengan dia menempelkan kertas-kertas rumus di kamarnya agar dibaca-baca setiap sebelum tidur. Makanya meskipun Rini bodoh, tetapi dia berusaha, maka dia mendapatkan atau mengerti dengan ilmu tersebut sedikit demi sedikit. Terima kasih. Kelompok lagi ada perwakilan dari kelompok 2 yang bisa jelaskan. Apa yang bisa dipetikkan hikmah yang bisa dipetik dari kisah guru ini, yaitu kita itu harus selalu berusaha dan jangan pernah menyerah walaupun selalu gagal, karena usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil walaupun banyak rintangannya. Kita akan berhasil pada waktu yang tepat, bukan waktu yang cepat. Masya Allah. Oke lah, itu materi yang sempat disampaikan.